Halo guys, balik lagi di Rungka Podcast. Ini jam 12 malam. Jadi saya lagi ngetik, lagi ngerjain tugas. Ya biar nggak ngantuk aja. Jadi saya putuskan tuh ngobrol sendiri. Ya ya kayak orang gila gitulah, nggak apa-apa juga. Sendiri nggak apa-apa sih ya, karena akunnya juga saya yang pegang. Mentang-mentang ketua, bukan mentang-mentang sih, emang ketua kerjanya cuma itu aja. Emang ketua kerjanya admin. Yang megang Instagram, yang ngurus grup, yang ngurus YouTube, ya gitu aja. Emang apa lagi? Kita ngobrolin cinta kali ya. Iya, kayaknya seru aja gitu, kayak karena saya tuh merasa ya saya pantas sih ngomongin kayak cinta gitu. Karena saya tuh orangnya memang penuh cinta. Enggak, karena nggak tahu ya, kayak dari kecil gitu. Saya merasa saya tuh dicintai dalam lingkungan apapun, dalam pertemanan, ya jarang ada yang gangguin lah, lebih kayak ditemenin dikawanin, apa sih, diajak berkawan. Itu juga kayak anak yang dijaga di dalam pertemanan gitu, kayak yang paling culun, yang paling ya gitulah. Jadi sudah sering kayak dari kecil gitu, kayak dicintai terus gitu sama kawan atau siapapun, sehingga radar dalam merasakan cinta tuh jadi lebih peka aja gitu. Iya, karena gini ya, kalau di remaja gitu, kayak remaja labil kan suka salah mendefinisikan cinta itu gitu. Padahal kan ya kadang suka juga dianggap cinta, padahal itu tuh beda aja gitu. Beda kayak kalau kamu ketemu cewek gitu cantik, itu mungkin suka aja, nggak yang kayak gini deh. Kalau misalkan kalian udah ngerasain seneng gitu, misal ketemu sama cewek gitu yang kamu suka, tapi ketika ketemu tuh ada rasa seneng tapi juga gelisah. Nah itu kayak ya hampir kayak gitulah istilahnya, kayak senang tapi dalam waktu yang bersamaan itu gelisah. Nah itu tanda-tanda yang dirasain tuh hampir gitulah kira-kira. Emang susah sih untuk mendeskripsikan cinta secara apa ya, karena dia memang agak abstrak. Emang agak abstrak gitu sih. Dan yang
yang paling mungkin orang kadang salah mengartikan juga kayak antara cinta sama sayang gitu. Itu tuh dua hal yang nggak sama tapi berkaitan aja gitu. Karena kalau menurut saya ya, cinta itu kan perasaan yang dirasakan gitu, yang nggak bisa dibuat dengan sengaja, nggak bisa dipaksa atau nggak bisa disengaja, nggak bisa diniatin gitu untuk jatuh cinta. Tapi sedangkan sayang adalah hal yang kita niatkan biasanya, ya untuk atau buah dari rasa cinta itu gitu. Misalkan cinta sama seseorang, kayak sayangnya itu adalah bentuk buah dari cinta itu, yaitu sesuatu yang bisa ditunjukkan atau yang bisa diberi, yang bisa pokoknya kalau cinta susah dibuktikan secara secara perbuatan. Nah, sedangkan sayang itu lebih bisa berbentuk ke perbuatan. Ya kira-kira gitulah. Antara sayang sama cinta itu ya biasanya saling berkaitan tapi nggak sama gitu. Biasanya kalau cinta istilahnya cinta itu juga nggak mutlak gitu, nggak kayak selamanya seperti itu. Atau kan kadang kita ngerasa tuh kayak hari ini misal cinta banget nih sama seseorang, nah itu bisa aja 2 hari kemudian tuh rasa cintanya entah itu bisa bertambah, kadang juga bisa berkurang. Itu memang hal yang wajar gitu. Enggak, karena kembali ke yang tadi itu, kayak cinta yang nggak bisa disengaja, nggak bisa diniatkan gitu. Ya memang udah gitu aja dia kayak, iya makanya kadang perlu pembuktian dengan menyayangi segala macam itu ya, biar rasa cinta itu juga bisa terus nambah gitulah kira-kira. Makanya itu juga yang salah satu hal yang memerlukan untuk pacaran itu sebenarnya ya untuk untuk mengikat. Enggak juga sih sebenarnya, pacaran juga hal yang sebenarnya terkait, iya sama kayak punya keterkaitan juga sama rasa cinta itu, tapi bukan hal yang harus juga. Saya percaya sih orang bisa saling mencintai tanpa pacaran, cuman kita kayaknya belum pernah lihat gitu, kayak kalau orang pacaran kan bisa yang kayak lama banget gitu, kayak 7 tahun di luar entah kemudian mereka lanjut ke jenjang selanjutnya atau pisah ya. Cuman
kita nggak pernah gitu kayak lihat orang yang saling mencintai tapi nggak pacaran itu bisa bertahan lama, paling bulanan lah gitu. Makanya kayak kenapa akhirnya orang memutuskan untuk pacaran, ya itu kayak dia kayak akhirnya berkomitmen kayak ya dibilang akhirnya punya kewajiban enggak juga, tapi punya tanggung jawab aja gitu, kayak komitmen yang dia pilih, kayak kira-kira kayak gitulah. Kalau mau dianalogikan, cuman kayaknya ini bukan analogi yang cocok ya, cuman sebagai contoh aja tuh kayak iman itu kan kayak kepada Tuhan gitu. Bahkan tanpa agama pun iman itu langsung gitu dari manusia ke Tuhan. Cuman yang namanya iman itu kan pasti naik turun gitu. Nah, sedangkan dengan adanya agama akhirnya kita punya satu tanggung jawab gitu, kayak akhirnya punya satu komitmen, punya aturan-aturan yang akhirnya membuat kita untuk terus meningkatkan keimanan itu gitu lewat agama. Iya, sekali lagi memang bukan analogi yang cocok, tapi kira-kira ya pasti kalian paham lah, kayak cinta itu cukup antara satu hati ke hati yang lain. Cuman untuk terus menjaga itu mungkin perlu komitmen ya kayak pacaran itu tadi. Kadang orang kalau putus juga apa ya, ini mungkin yang nggak terlalu pantas ya kalau saya ngomong, karena jarang ngalamin. Kayak orang kalau putus tuh susah bang, apa ya istilahnya, kalau orang nggak gini, orang kalau putus cepet banget ngelupain atau move on, itu pasti dia nggak ada perasaan. Kayak selama pacaran itu dia cuman kayak udah kayak ngejalanin hubungan aja gitu, nggak membangun dasar fondasi cinta itu dulu gitu. Kayak karena kalau apapun yang dilakukan pakai perasaan gitu nggak segampang itu kok kayaknya. Apalagi bertahun tuh kalau putus pasti sulit. Makanya ini kadang juga orang yang banyak orang yang salah mengartikan tuh itu kayak move on. Kadang orang suka mengartikan move on itu melupakan. Salah. Move on itu justru bukan melupakan, itu tuh justru mengiyakan atau membenarkan kalau misalkan kita sudah putus, atau kita mengiyakan kalau saat ini kita udah nggak bersama lagi. Karena sedangkan melupakan itu beda lagi. Move on itu justru kita nggak melupakan orangnya, tapi membenarkan yang sedang terjadi sekarang gitu. Kayak misalkan ya hubungannya udah rentan, akhirnya berantem putus misalnya. Nah, mengiyakan
atas semua kejadian itu dan apa istilahnya, membenarkan kalau sekarang mereka sudah nggak lagi dalam satu hubungan, itu namanya move on gitu. Kayak istilahnya kalau setelah putus masih temenan, nah itu bentuk dari move on. Jadi kalau orang mengira move on itu melupakan, salah besar dong. Karena gini, melupakan itu kan akan ada yang kehilangan kan. Maksudnya melupakan itu jauh lebih susah gitu ketimbang move on. Makanya kenapa orang susah banget move on, itu bukan susah banget move on sebenarnya. Mereka mencoba untuk melupakan, ya pastinya susah dong. Karena sifatnya kalau melupakan itu akan ada yang kehilangan. Di dalam tanda kutip akan ada yang kehilangan. Orang yang tadinya ada dalam hidup kita harus kita hilangkan, itu kan menghilangkan, istilahnya akan ada kehilangan di sana. Sedangkan move on itu sifatnya cuma berpindah aja, berpindah dari perasaan yang tadinya cinta sekarang ke perasaan yang biasa aja, atau ya dari status yang tadinya pacar misalnya akhirnya jadi orang biasa aja, kayak orang lain yang kita kenal gitu. Nggak harus melupakan, nggak harus marah. Iya mungkin ketika kan kejadian putus kan bisa macam-macam ya. Orang kadang dengan hal yang menjengkelkan atau yang cukup membuat emosi. Salah satu bentuk move on juga melupakan perasaan di saat putus itu. Jadi bukan melupakan orangnya, tapi kayak kita putus dengan keadaan yang cukup bikin sakit hati misalnya. Nah, menghilangkan rasa sakit hati itu adalah bentuk move on. Nah itu kalau menurut saya. Pacaran itu perlu kompromi ya. Kayak ada banyak lah. Kayak pacaran itu kan cuman dunia kecil dari kehidupan dua orang ini kan. Jadi kita tuh nggak bisa seegois itu untuk mengatur atau kayak seolah-olah semua dunianya si pacar itu punya kita. Enggak, itu tuh kita tuh cuman memiliki sebagian kecilnya aja dari dunia si pacar gitu. Kayak makanya di situ tuh perlu kompromi gitu, perlu istilahnya gini, orang itu kan punya keluarga, punya teman, lingkungannya banyak lah, punya teman kerja, teman main. Nah itu juga hal yang nggak bisa kita abaikan dari si pacar itu sendiri gitu. Dia punya itu semua, dan sedangkan kita cuman punya bagian kecil dari dunianya dia itu. Kayak yang tadi, selama nggak ada yang masuk ke ruang lingkup kita aja, itu udah suatu yang ya maksudnya yang harus kita jaga cuman ruang lingkup kita yang kecil ini aja gitu, yang cuman ada kita berdua. Sedangkan di luar sana itu nggak ada urusan sama sekali. Jadi
hal inilah yang sebenarnya perlu kompromi yang sebegitu, yang padahal sebenarnya nggak sulit. Kayak ini sebagai contoh aja, misal orang kan punya hobi gitu, kayak misalnya pacar punya hobi sama teman misalnya, atau anggap aja kita di Rungka gitu, kayak misal hari Minggu punya rencana sama pacar, maksudnya gini, hari ini janji hari Minggu pengen ngopi sama pacar, nah gitu aja. Besoknya dapat undangan dari, misal ada satu acara yang sebenarnya itu cuman sekedar hobi. Nah disinilah kompromi itu ada. Jadi kayak misal janji sama pacar itu udah duluan, kompromi untuk gimana pacar ini bisa menunda, karena acara orang lain kan nggak bisa ditunda ya, misal sekalipun itu nggak penting-penting banget, besok ke acara kami ya gitu misalnya, nggak bisa dong, tunda dong. Kayak kan mereka nggak bisa menunda acara mereka cuman untuk kita satu orang gitu, kayak mereka tetap jalan tanpa kita. Nah sedangkan sama pacar kan bisa ditunda, karena itu cuman planning berdua, yang dimana kalau besok nggak bisa ya bisa tunda di hari selanjutnya mungkin. Nah itu adalah bentuk kompromi, karena kalau hal kayak gini sudah bisa diterapkan dalam hubungan, di kayaknya yang hubungan kayak gini lah yang bisa bertahan lama. Jadi kalau kalian akhirnya punya pasangan yang udah bisa kompromi ke hal yang kayak gini tuh, itu kalian harus dipertimbangkan ya, kayaknya. Karena itu sebenarnya bukan hal yang susah, tapi susah dimengerti aja, bukan hal yang susah dilakukan. Makanya banyak orang yang kayak baru sudah melewati masa baru jadian ya, kalau istilahnya mahasiswa kan ada kayak mahasiswa baru gitu. Kadang ketika masa-masa itu sudah lewat, orang karena pasti akan banyak yang berubah gitu, kayak yang tadinya semuanya benar-benar ke pacar, kan akan ada saat dimana hal yang lain juga lebih penting, atau hal yang gak penting juga kadang kita pengen ngeduluan itu ketimbang pacar. Pasti akan ada saat-saat kayak gitu sih. Dan kompromi itu pentingnya di saat-saat seperti ini gitu. Karena bukan menduakan juga, maksudnya bukan menjadikan si pacar ini nomor 2, tapi kadang hal yang lain itu juga enggak di bawah itu juga, karena mood itu kan bukan mood sih, kayak yang ini juga kayak nyambung ke yang tadi juga kayaknya, ke soal ya kadang memang cinta itu lagi kurang-kurangnya, kita butuh hal yang lain. Dan itu juga untuk menyehatkan kembali perasaan cinta itu sendiri. Salah satu yang memicu
kadang cinta itu jadi nambah, itu adalah rindu. Kangen ketika, nah makanya ketika kadang orang memilih untuk ngelakuin hal yang lain, nah begitu hal itu selesai, nah itu pasti akan kembali lagi ke si pacar gitu, maksudnya jadi kayak kalau misal nggak ketemu itu pasti jadi kangen yang ya gitulah, maksudnya itu juga hal yang bikin cinta itu sehat ya, maksudnya ketika dia sakit itu nggak bisa kita paksain kayak karena itu bakal menyiksa diri sendiri juga gitu ya. Udah berapa menit sih? Memang saya pakar cinta. Memang saya pakar cinta di Rungka itu. Alah, siapa sih yang kok banyak di Rungka, rata-rata malah nggak jangan mereka nggak suka cowok, nggak suka cewek lagi. Nur Hadi apalagi itu. Saya itu udah di umur orang tua sudah menyuruh untuk segera menikah. Ini hal yang lebih ribet lagi sebenarnya untuk diomongin. Kayaknya itu kita lanjutkan di episode lain kali aja kali ya. Ya mungkin sama orang yang udah pengalaman mungkin, atau ada yang lebih tua dari saya mungkin yang pantas ngomongin hal-hal yang lebih berat ya. Iya, oke, ini juga udah tengah malam, udah jam tidur. Jadi kita cukupkan dulu untuk malam ini. Dadah.